Keluarga dalam Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, saya Sanjia Caroline Santonio. Saya dari STARS 2B dengan NPM 2118028. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rumah baru saya yang saya desain baru dengan tema kesederhanaan alam. Rumah yang sederhana dengan elemen pendukung alam, tentang pewarnaannya, tentang lingkungannya, tentang jenisnya. Bila itu indah, pasti akan membuat rumah yang sederhana itu menjadi indah pula. Dimulai dari survei dapur selama saya. Ini ada area ruang keluarga, ini kamar mandi 1, kamar mandi 2. Ini area basah cuci piring, area memasak, area menyajikan makanan, area mencuci pakaian, area penyimpanan tupperware, area penyimpanan piring beras alat masak. Ini juga tempat cuci. Kemudian ini potongan A, ini potongan B. Ini perspektifnya sudah dilihat dari sudut akses ruang keluarga. Nah, ini analisis dapurnya, tipikalnya itu L shape, kemudian sirkulasi udaranya ini ada di atas, kemudian terpisah dari ruang makan dan kulkas. Ini pencahayaan cukup karena dinding putih, lantai putih, dan cahayanya bisa saling mendukung. Di sini ada analisis sistem aktivitas atau time budget. Di pagi hari itu ada ibu saya yang berada di ruang ini. Itu kegiatannya ada memasak, itu makanan ataupun minuman. Kemudian di sini juga mencuci piring. Nah, di siang hari ini ada saya dan adik saya itu mengambil makanan maupun membuat makanan. Nah, di sini di sore hari ini ada saya dan ayah saya, ini bisa mencuci piring dan masak air minum, ada lagi mengambil makanan dan minuman. Nah, pada malam hari ini hanya ada saya, itu membuat makanan, biasanya saya buat itu sambil mengerjakan tugas. Nah, pada bulanannya ini ada ibu saya itu ada restock bahan dan bumbu. Pada musimannya itu ibu saya biasanya memasak dalam jumlah yang banyak. Ini adalah gambar pergerakan aktivitas dari ibu saya, ini pergerakan aktivitas dari ayah saya. Kemudian ini pergerakan aktivitas dari saya dan ini pergerakan aktivitas dari adik saya. Ini adalah skema dari time budgetnya. Di sini ada penjelasan mengenai pergerakan aktivitas yang dilakukan di dapur ini. Antropometri dari ayah saya dengan furniture yang ada di dapur. Kemudian ini ayah saya juga antropometrinya dengan ruang makan, dan ini bersama ayah dan saya, ibu dan adik ini di ruang keluarga. Ruang tidur utama ini lebih kecil daripada ruang tidur anak karena dulu saya meminta supaya ini didesain lebih besar. Ini ada ruang belajar juga, tapi tidak ada ruang mandi dalam. Kemudian ini area penyimpanan hanya 2 kali 2,5. Ini kecil di samping ruang keluarga. Furniture hanya 2 rak saja untuk sepatu dan sandal. Selain itu adalah barang-barang tidak terpakai atau bahan-bahan makanan juga ada di sini. Ini adalah analisis masalah ruang dapur saya. Problemnya berkaitan tentang space dan interaksi. Ini ada di nama saya. Ini masalahnya ada terlalu banyak furniture, kemudian satu ruang dua ruang cuci jadi sempit, kemudian ada keterbatasan ruang, jadi interaksi antar individu tidak bisa terjadi bersamaan, tidak ada pintu, jadi terdengar sampai ruang keluarga, tidak ada suasana, hanya putih saja, kemudian terpisah dari ruang makan, jadi jauh untuk mengambil makanannya. Ini adalah zona transformasi dari ruang dapurnya. Ini area memasaknya, sink, kemudian kulkas, ada wastafel, ada kabinet atau lemari, ini ada area makan, ini tamannya. Begitupun juga ruang makan, karena ruang makan dan ruang dapur dijadikan satu, maka solusinya juga sama. Di sini juga ada penambahan wallpaper juga agar memperindah suasana. Hanya perbedaannya ini tentang kondisi dari problemnya saja. Nah, kemudian ini adalah analisis desain problem di ruang duduk, ruang keluarga yang pertama ini tentang privasi, sirkulasi, dan kebersamaannya. Permasalahannya hanya 3 ini. Jadi mengenai besaran ini supaya memuat sirkulasi yang tepat, juga furniture-nya ditata dengan tepat supaya sirkulasinya juga nyaman. Kemudian ada sekat supaya privasi juga terjaga. Selain itu kebersamaan, itu berkaitan tentang furniture yang digunakan. Nah, karena ini ruang keluarga, jadi ini harusnya menjadi sentral dari semua ruangan. Kemudian ruang tamu ini permasalahannya ada di bagian space-nya jadi kecil saja, namun di luar saya akan taruh ini di luar di outdoor. Kemudian ruang tidur ini sudah nyaman, hanya saja ruang tidur utama ini harus diperbesar. Jadi namanya saja ruang tidur utama, pasti akan besar dari ruang tidur anak. Kemudian ruang tidur anak ini tidak ada kamar mandi dalam, tetapi ada tempat belajarnya. Juga ruang tidur utama ini akan diberikan kamar mandi dalam. Ruang mandi dalamnya ini penambahannya di bagian box shower, wastafel supaya nyaman saja ketika mandi. Kemudian pengering supaya aman. Jadi bagian kamar mandi ini tidak selalu basah. Tentang ruang penyimpanan, karena barang yang banyak, kemudian ruangnya juga luas, jadi barang tidak terpakai sudah ditaruh, jadi lebih baik ini ditaruh di luar dengan space yang kecil, jadi barang-barang juga yang ada di situ juga akan semakin sedikit. Kemudian ruang garasi ini sempit sekali, maka dari itu ditaruh di luar, jadi ada carport sini dekat halaman, ini tamannya, ini juga ada atapnya supaya tidak hujan nanti dekat dengan akses ke ruang tamu, jadi tidak terlalu jauh muter-muternya. Kemudian di ruang cuci, karena di ruang dapur ini jadi sempit, jadi dipindah keluar juga di konblok nanti. Kemudian ini halaman depan dan tamannya, halaman depan nanti mengitari atau diitari oleh
taman. Kemudian ini mengenai studi konsep setiap ruangnya nanti. Ada ruang duduk yaitu ruang keluarga dan ruang tamu. Ruang keluarga tentang privasi, sirkulasi, dan kebersamaan. Ruang tamu tentang privasi dan besaran, letaknya nanti ada di outdoor. Ruang dapur dan makan, ini satu ruang, itu berkaitan tentang space dan interaksi. Ruang tidur berkaitan tentang besarannya dan sebenarnya ada jenisnya juga, itu ada ruang tidur utama dan anak. Kemudian ada ruang cuci tentang besaran dan kebersihan, letaknya juga di outdoor. Ruang mandi tentang keamanan, ini juga ada 2 jenis, yaitu ruang mandi dalam dan luar. Kemudian ruang penyimpanan tentang besaran dan pencahayaan, butuh pencahayaan agar tetap sehat, jadi nanti ditaruh di outdoor juga. Kemudian ada halaman dan taman, ini berkaitan tentang besaran dan alam. Halaman depan nanti akan luas, kemudian taman yang ada di utara, timur, dan barat nanti akan lebih kecil. Dan taman ini letaknya nanti berada di sepanjang ruang yang ada agar ruang tersebut tetap sehat. Adalah babelgramnya, jadi di sini ada taman utara, halaman ini berdekatan dengan carport, ini jauh, kemudian ruang tamu dan teras ini juga jauh, ke ruang keluarga ini juga dekat, ini ke taman ini dia bersebelahan, jadi aksesnya memang dari ruang keluarga ini kalau menuju taman timur, kemudian dengan ruang tidur utama ini bersebelahan juga, ruang dapur dan ruang makan ini karena dia senternya, jadi ini berdekatan tapi tidak bersebelahan juga. Nah, kemudian ini di samping ruang keluarga ini sebenarnya ada kamar mandi atau WC luar, cuma ini tidak terhubung. Nah, ruang timur ini dari ruang keluarga sampai ruang tidur anak, jadi ini terhubung dari 3 elemen ini. Ruang ini mereka bisa menatap ke taman timur ini. Kemudian dari dapur ini dia bersebelahan dengan taman barat. Ini ruang tidur utama, ada kamar mandi dalamnya, ini berhubungan karena dalam satu ruang. Kemudian ini berdekatan, jadi taman barat ini mulai dari ruang dapur sampai ke ruang tidur utama. Seperti ini blok plan-nya, taman, halaman, kemudian carport, ini ruang tamu atau teras. Kemudian ini ruang tidur utamanya dari ruang keluarga sini, jadi ini bisa menuju taman timur, ini bisa WC, ini ruang tidur anak ke dapur, ruang tidur utama, kemudian ini ruang tidur utama ke kamar mandi dalam, dan dari ruang dapur dan ruang makan ini ke taman barat, ini aksesnya dari sini ke sini, sepanjang ini dan ini sepanjang. Nah, ini untuk denahnya. Ini ruang tamu, ini ruang keluarga, ini ruang tidur utama, ruang kamar mandi dalamnya, ruang kamar mandi luarnya, ruang tidur anak, ruang dapur plus makan. Ini akses untuk ke taman barat, ini akses untuk taman timur. Nah, seperti ini potongan B, ini D secara vertikal, yang horizontal A, ini C. Side plan-nya ini seperti ini, jadi jalanannya 2,5 meter. Ini halaman utaranya, ini seperti ini, jadi ini luas. Ini lebarnya 3 meter supaya mobil itu cukup. Kalau dua ini kenapa saya taruh di sini, supaya nanti mau ada mobil lain yang masuk itu bisa mudah untuk manufakturnya, untuk masuknya juga. Ini saya buat lengkung juga, tidak siku, mempermudah. Bangunannya dari tengah, jadi dikelilingi oleh taman. Kecuali bagian belakang ini tidak ada. Sini konblok ini untuk area menyimpan, menjemur, dan mencuci. Ini tanaman-tanamannya di sini. Ini tanaman yang dipakai ada bougainville, jadi dia besar tapi tidak terlalu besar. Ini bisa diatur untuk besarannya, jadi bisa dipotong nanti. Cuman ada pewarnaan di sini, jadi tidak hanya kosong di sini dengan warna hijau saja, tapi ada banyak warna, jadi lebih indah dilihat. Pucuk merah ini juga pengisi warna-warna. Jadi tidak hanya warna hijau di rumput-rumput ini, cuman ada warna merah, oranye, kuning dari pucuk merah ini. Kemudian si gelombang cinta ini bentuknya gelombang, jadikan itu lebih indah supaya tidak terlalu kaku, jadi lebih organis. Bisa ditaruh di dalam juga. Morning Glory ini sebagai elemen pendukung dari dinding supaya tidak terlalu sepi dindingnya. Kemudian ada rumput gajah ini sebagai pendukung bagian tamannya saja supaya tidak tanah-tanah saja dan becek nantinya, maka diberikan rumput gajah. Nah, ini penjelasan tentang lokasinya, lokasi dari ruang tidur utama di sini, karena ruang keluarga senternya, jadi dia taruh di tengah-tengah sini, kemudian dia bisa kemana saja. Ruang tidur utama ke belakang ini ada WC, kemudian ruang tidur anak ke dapur, ke taman, kemudian ke ruang tamu. Jadi lebih nyaman kalau ini ada di tengah. Nah, ini kenapa ditaruh di sini tamannya, supaya semua ruang ini tuh bisa menikmati indahnya taman. Ini juga seperti itu. Bagian ini, yang tamu ini dia bisa melihat ke depan, karena bagian sini tembok, jadi dia terhalang. Nah, ini pepohonan dari sini. Nah, isu lalu lintasnya ini dari sini bisa, tapi masuknya ke dalam rumah ini, area rumah ini hanya bisa dari sini dan keluar dari sini. Dan rencana atapnya, bangunannya di sini ada atap juga, cuma tidak terlihat di sini. Ini ada atap untuk carportnya. Nah, tampak luar pagar seperti ini, jadinya warna kuning. Jadi karena supaya mendukung elemen warna yang monokrom, jadi saya berikan warna kuning. Apalagi kalau terkena cahaya matahari itu lagi mendukung warna tembok rumah bangunannya yang warna coklat muda. Nah, ini tampak utaranya seperti ini, tampak timur seperti ini, tampak selatan seperti ini. Ini karena menyatu dengan tembok tangga jadi tidak terlihat. Ini tampak baratnya. Nah, ini eksteriornya seperti ini. Jadi ini adalah pendukungnya seperti ini. Nah, ini tata letak ruang luarnya. Taman barat, taman timur, dan taman utaranya. Interiornya ada ruang tamu plus teras seperti ini, ruang keluarga seperti ini, kamar mandi atau WC seperti ini, ruang tidur utama seperti ini, ruang tidur anak seperti ini, ruang dapur dan makan seperti ini. Ini potongan AA yang tadi secara horizontal. Kemudian ini potongan BB yang secara vertikal. Di sini ruang tidur anak, kamar mandi, ruang keluarga, ruang tamu. Kemudian potongan CC, di sini ada kamar mandi, WC, kemudian dapur baru seperti lorongnya saja. Kemudian ini ruang dapur yang sudah terisi itu. Nah, kemudian potongan DD, ini ada ruang tidur utama, kamar mandi, ruang dapur dan makan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.